Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ines Adisti. Kali ini akan mempresentasikan tentang intelijen bisnis di organisasi kesehatan. Pentingnya relevansi antara manajemen informasi dan penyampaian informasi dalam lingkungan organisasi kesehatan mulai terlihat. Manajemen dalam lingkungan organisasi kesehatan terlalu terfokus pada masalah keuangan dan cenderung mengabaikan cara untuk memberikan kualitas layanan yang lebih baik dalam hal pelaporan manajemen informasi. Dampaknya, sebagian besar organisasi kesehatan tidak memiliki manajemen informasi yang tepat untuk dapat menghasilkan laporan yang dapat dipercaya. Pada paper ini akan dibahas studi tentang berbagai cara di mana lembaga layanan kesehatan telah menangani pengembangan sistem informasi untuk berbagai pelaporan yang lebih luas daripada informasi tradisional yang berorientasi pada keuangan. Pada pembahasan paper kali ini akan didukung dengan 4 contoh kasus. Kasus pertama adalah file di klinik. Kasus ini hanya menunjukkan solusi organisasi dan solusi administratif. Solusi kedua adalah solusi spreadsheet di rumah sakit. Kasus kedua menunjukkan kombinasi spreadsheet dan perubahan organisasi. Kasus ketiga yaitu penggunaan OLAP di rumah sakit. Kasus ketiga terkait dengan pengembangan data warehouse di dalam rumah sakit. Kemudian kasus terakhir adalah penggunaan MIS di rumah sakit. Kasus ini menunjukkan implementasi sistem informasi manajemen yang dibuat khusus untuk perawatan kesehatan. Keempat contoh kasus tersebut diringkas dalam tabel 1 yang menunjukkan sistem yang digunakan dalam kasus dibandingkan pada skalabilitas, kebutuhan yang bergeser, dan penerimaan pengguna. Dapat dilihat pada setiap kasus menunjukkan skalabilitas, kebutuhan, dan penerimaan pengguna yang berbeda-beda. Pada kasus pertama, merupakan kasus salah satu pada klinik untuk pecandu alkohol, narkoba, judi, dan obat-obatan. Sebagai hasil dari studi pendahuluan, 4 alternatif diusulkan untuk memberikan informasi manajemen. Yang pertama adalah menghasilkan laporan manajemen dengan tangan. Yang kedua, pengumpulan informasi online dari basis data. Yang ketiga, membuat lapisan informasi tambahan. Dan yang terakhir adalah membangun sistem yang terintegrasi. Dalam hal ini, pilihan dibuat untuk laporan buatan tangan, yang berarti bahwa informasi yang dibutuhkan dikumpulkan dari sistem yang berbeda dan disatukan dalam sistem presentasi. Kemudian untuk kasus kedua yaitu penggunaan spreadsheet di rumah sakit. Rumah sakit regional memiliki kekurangan perancangan pada tingkat taktis dalam organisasi. Selain itu, yang juga kurang adalah integrasi perencanaan di tingkat operasional. Kesimpulannya adalah bahwa dalam counter informasi manajemen ada kebutuhan untuk perubahan tindakan pengendalian dalam informasi dalam organisasi yang diteliti. Kesimpulan opsional dari kasus kedua ini adalah bahwa ada kesenjangan besar antara solusi spreadsheet dan solusi data warehouse online. Kesenjangan ini mengandung perbedaan harga yang besar, tetapi juga perbedaan infrastruktur yang besar. Untuk kasus ketiga yaitu kasus penerapan OLAP di rumah sakit. Di sistem informasi rumah sakit, semua informasi dasar tentang pasien dan personel telah terdaftar. Untuk menentukan situasi optimal ini, manajemen organisasi menuntut informasi yang lebih detail tentang departemen mereka. Kemudian digunakan OLAP sebagai struktur data yang lebih baik dalam bentuk gudang data. Dengan menggunakan data warehouse ini, fleksibilitas sistem ditingkatkan dan biaya sistem informasi manajemen berkurang. Kemudian kasus keempat, yaitu penggunaan MIS di rumah sakit. Untuk menjawab masalah dalam alokasi harga biaya,
penganggaran, dan perencanaan. Pada umumnya sistem informasi manajemen dicari dalam manajemen rumah sakit. Kemudian didapatkan biaya sistem informasi manajemen yang dipilih agak tinggi, namun menghasilkan sistem khusus dengan potensi tinggi informasi manajemen. Hasil kerja dibagi dalam fungsionalitas, yaitu MIS yang dipilih dan berorientasi keuangan. Dalam kasus ini dibuktikan bahwa sulit untuk menggunakan sistem yang sama dalam budaya yang berbeda. Selanjutnya adalah metode yang digunakan. Metode yang digunakan adalah Human-Centered Design Process, yaitu desain proses dengan mendefinisikan proses umum untuk kegiatan yang berpusat pada manusia di seluruh siklus hidup pembangunan. Dalam Human-Centered Design Process terdapat 4 aktivitas. Yang pertama merupakan tentukan konteks penggunaan, yaitu mengidentifikasi orang-orang yang akan menggunakan produk, untuk apa, dan dalam kondisi apa mereka akan menggunakannya. Yang kedua, tentukan persyaratan. Identifikasi persyaratan bisnis atau sasaran pengguna yang harus dipenuhi agar produk tersebut berhasil. Yang ketiga, buat solusi desain. Bagian dari proses ini dapat dilakukan secara bertahap, mulai dari konsep kasar hingga desain lengkap. Dan yang terakhir, evaluasi desain, yaitu bagian terpenting dari proses. Untuk evaluasi adalah dengan pengujian kualitas untuk pengembangan perangkat lunak yang baik. Yang pertama yaitu tentukan konteks penggunaan. Adalah siapa yang menggunakan, yaitu pihak manajemen organisasi kesehatan. Yang kedua, untuk apa digunakan, yaitu untuk menangani masalah alokasi biaya dan untuk menyediakan informasi sesuai kebutuhan. Yang ketiga, kapan perlu digunakan, yaitu untuk menangani data yang beragam dan untuk memberi informasi sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, menentukan persyaratan. Diharapkan dapat menghasilkan sistem yang berpotensi tinggi. Kedua, menghasilkan informasi yang berbeda untuk tingkat manajemen yang berbeda pula. Dan yang terakhir, informasi sebagai pendukung keputusan. Yang ketiga, buat solusi desain. Untuk mendukung analisis dan pelaporan, gudang data harus memiliki data yang berkualitas tinggi. Dalam kombinasi dengan intelligent business tool, dapat dilihat sebagai proses pengumpulan data otomatis dengan fungsi pemrosesan dan pelaporan yang fleksibel. Maka, sistem information management atau MIS yang lengkap berarti bahwa memproses secara luas pada data yang diunggah ke MIS sebelum menyimpan data. Dan yang terakhir, evaluasi desain. MIS biasanya dirancang dari perspektif eksplisit pada mekanisme kontrol dalam organisasi dan laporan yang diperlukan untuk mendukung kontrol ini. Dengan demikian, MIS memproses ulang data mentah agar sesuai dengan model kontrol organisasi. Kesimpulannya, sebagai contoh dari salah satu penggunaan Business Intelligence Tool adalah dengan dimanfaatkannya OLAP pada sistem manajemen informasi di rumah sakit akademis, yaitu contoh ketiga. Semua informasi dasar mengenai pasien dan karyawan sudah terdaftar. Yang menjadi masalah hanya adalah anggaran rumah sakit yang menjadi ketat. Sebagai solusi kemudian diterapkan spreadsheet dan disediakannya lapisan baru OLAP, serta memperbaiki struktur data yang ada pada gudang data. Dengan menggunakan data warehouse ini, fleksibilitas sistem ditingkatkan dan biaya sistem informasi manajemen berkurang atau kontrol dan pemeliharaan terkontrol. Kesimpulannya, seiring dengan perkembangannya teknologi, muncul juga solusi untuk masalah-masalah lama, tetapi sistem harus tertanam dalam prosedur atau struktur agar benar-benar efektif saat digunakan. Diharapkan bahwa pengembangan gudang data sebagai dampak dari kebutuhan akan manajemen informasi dapat mendapatkan dorongan besar di tahun-tahun mendatang. Terima kasih.